Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 34-35. Demikianlah firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garam adalah salah satu bumbu dapur yang sangat dibutuhkan, sebab garam mempunyai banyak manfaat. Selain memberi rasa, garam juga bisa mengawetkan makanan. Oleh karenanya, peran garam sangat penting sebab sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun agak berbeda dengan zaman sekarang, garam dalam konteks Alkitab bukanlah garam yang ketika dicampur dalam masakan akan larut kemudian hilang dan menyatu dengan masakan. Garam pada saat itu biasanya diambil dari laut mati. Garam tersebut tidak murni, tapi tercampur dengan zat dan mineral lainnya. Sehingga saat dicampur dengan masakan, yang akan larut hanya garamnya saja, sedangkan sisanya akan dibuang karena tidak berguna dan dianggap sampah. Hal ini tentu menyiratkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai garam memiliki penekanan yang serius. Yesus menyampaikan hal tentang garam ini ketika ia menjelaskan harga yang harus dibayar untuk mengikuti Dia. Ketika seseorang mau menjadi murid Yesus yang sejati, maka orang tersebut akan dengan rela meninggalkan segala sesuatu yang dianggap berharga dan bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Hal ini disampaikan oleh Yesus di hadapan banyak orang, sebab saat itu banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan tentu saja, ada banyak sekali motivasi yang berbeda di antara orang-orang tersebut. Mungkin saja ada yang mengikuti Yesus hanya karena penasaran, sebab saat itu Yesus sangat terkenal. Mungkin juga ada yang berharap untuk diberikan roti, sebab Tuhan pernah mengadakan mujizat dan memberikan banyak sekali orang roti sampai kenyang. Atau juga ada yang memang ingin serius menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus menekankan bagaimana seriusnya keputusan mengikuti Dia. Dan ketika seseorang menjadi muridnya, maka orang tersebut memiliki peranan penting di dunia ini sama seperti garam. Bahkan ada tertulis di beberapa literatur Yahudi kuno dinyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam. Jadi di dalam konteks Alkitab, keberadaan garam memang dianggap sangat penting. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran murid Yesus untuk membawa dampak bagi dunia, sebagaimana garam berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran Yesus ini tentu berlaku bagi kita saat ini juga. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita adalah garam yang memberi rasa enak bagi dunia ini melalui kesalehan hidup kita. Sebab hidup kita sudah ditransformasi oleh kuasa Injil. Ketika orang melihat hidup kita, mereka akan melihat ada yang berbeda. Sebab kita hidup di dalam kebenaran, tidak seperti dunia ini. Tidak peduli apapun status atau latar belakang kita sudah selayaknya memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Namun sebaliknya, orang-orang Kristen yang gagal memainkan peranan sebagai garam dunia, mereka bukan hanya menjadi tidak berguna, tetapi lebih buruk dari itu, mereka akan diremehkan, bahkan akan dipermalukan oleh dunia. Sama seperti garam yang hilang rasa asinnya, akan dibuang dan diinjak oleh orang. Pertanyaannya, apakah dalam keseharian kita sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia ini? Mari kita senantiasa merenungkan hal ini setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon Engkau senantiasa menuntun hidup kami sehingga kami dapat hidup benar dan kudus di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu juga senantiasa menuntun kami agar kami boleh menjadi garam yang dapat memberikan rasa bagi dunia ini, sehingga melalui hidup kami nama-Mu boleh dipermuliakan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat yang ada, bagi mereka yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, baik dalam hal kesehatan, keluarga, pekerjaan, keuangan,
studi, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan menyertai mereka dalam pergumulan mereka. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang boleh menyertai dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.